Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian, semoga kalian semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian dapat memahami 3 hal. Yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari kiamat. Yang ketiga, proses kehidupan setelah hari akhir. Iman secara bahasa artinya percaya. Iman menurut istilah artinya mempercayai dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman kepada hari akhir dapat diartikan sebagai meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh dunia dan seisinya ini akan binasa. Hari akhir dapat disebut juga dengan hari kiamat. Pada hari itu, dunia dan seisinya ini akan binasa. Jadi, iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia dan seisinya ini akan berakhir. Saat itu, manusia akan dibangkitkan dari kubur menuju alam akhirat untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya yang telah dilakukan selama di dunia. Tidak ada manusia satupun yang mengetahui secara pasti kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan, Nabi Muhammad SAW ketika ditanya kapan terjadinya hari kiamat, beliau tidak menjawabnya. Beliau hanya menjelaskan tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Jelaskan, pada hari itu, daratan, lautan, dan benda-benda yang ada di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Lautan meluapkan segala isinya. Benda-benda yang ada di langit saling bertabrakan dan tidak terkendali. Seluruh manusia panik pada saat itu. Mereka terpontang-panting dan bahkan tidak mengenali sanak saudaranya. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada saat itu, seluruh daratan, lautan, dan benda-benda yang ada di langit porak-poranda semuanya. Seluruh manusia panik pada saat itu. Mereka terpontang-panting dan bahkan tidak mengenali sanak saudaranya. Semua manusia ingin menyelamatkan diri, tapi semuanya berakhir dengan mati. Bahkan tumbuhan, hewan, bakteri, virus, jin, setan, semuanya juga mengalami kematian. Beriman kepada hari akhir merupakan termasuk salah satu rukun iman yang kelima. Seseorang yang tidak mengimani hari akhir berarti bukan termasuk orang yang beriman. Para ulama mengelompokkan hari kiamat menjadi 2. Yang pertama yaitu kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kematian yang menimpa sebagian umat manusia, seperti meninggal karena kecelakaan, karena longsor, karena tsunami, dan lain sebagainya. Sedangkan kiamat kubro adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Pada saat itu, seluruh dunia dan seisinya porak-poranda. Semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di akhirat. Proses kehidupan manusia di alam akhirat. Yang pertama yaitu alam barzah atau dikenal dengan alam kubur, yakni pintu gerbang antara alam dunia dan juga alam akhirat. Di alam kubur, mereka akan ditanyai dan diperiksa segala amal perbuatannya yang telah dilakukan selama di dunia. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu hari kebangkitan. Pernahkah kalian melihat benih tumbuhan yang tumbuh di tanah? Begitulah kiranya gambaran bagaimana nanti manusia dibangkitkan dari kubur. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Manusia akan dibangkitkan dari alam kubur setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua.
Pada saat itu, seluruh manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, dibangkitkan dari kubur dalam keadaan yang bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar atau disebut dengan Padang Mahsyar. Pada saat itu, setelah manusia dibangkitkan dari kubur, mereka akan dikirim ke Padang Mahsyar. Pada Yaumul Mahsyar, manusia akan menerima amal catatan, amal baik dan amal buruk. Bagi yang menerima amal baik, tentunya mereka akan bahagia pada saat itu. Tetapi mereka yang menerima amal buruk, dia akan sedih dan menyesal. Dan tentunya penyesalan pada hari itu tidak ada gunanya. Ketika seluruh manusia berkumpul di Padang Mahsyar, mereka menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Mizan berarti timbangan, hisab berarti hitungan. Bagi mereka yang amal baiknya lebih rendah daripada amal buruknya, maka ia akan mendapatkan balasan neraka hawiyah atau neraka yang panas. Yang terakhir yaitu yang kelima yaitu surga dan neraka. Allah Maha Adil karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Surga sebagai balasan amal baik, sedangkan neraka adalah balasan bagi amal yang buruk. Cukup sekian dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.